Merajut inspirasi, mengurai prestasi. Halo Sobat Kompres, selamat datang di podcast Bisik, bincang asik bersama komunitas prestasi. Tempat bercerita progresmu untuk terus berkarya dan menabur asa. Bersama aku, Hanum dari Teknik Biomedis 2023 sebagai moderator dan bersama narasumber kita yang super keren, yaitu ada Kak Yusak dari Angkatan 2022 Prodi Biologi. Jadi di sini Kak Yusak akan berbagi cerita menjadi mahasiswa semester 3 dalam menemukan jati diri di tengah quarter life crisis. Nah, sebelum itu kita sapa dulu nih guys narasumber kita hari ini. Halo Kak Yusak, selamat pagi Kak. Halo, pagi juga. Gimana nih Kak kabarnya hari ini? Alhamdulillah setelah dibantai UTS. Oh, jadi sekarang semester 3 nih Kak ya? Iya, semester 3. Semester Untuk paling berat sih. Gimana? Semester paling berat sih. Semester paling berat ya? Udah mulai pusing nggak ya Kak sama materinya gitu? Kalau pusing tuh kayaknya udah makanan sehari-hari sih kayaknya. Oke. Kayak gitu. Jadi kan di sini kita bakal membahas tentang quarter life crisis nih Kak. Jadi mungkin teman-teman ada yang masih bingung nih, apa sih quarter life crisis itu? Jadi quarter life crisis itu merupakan tahapan kita seperempat nih dari proses kehidupan kita. Jadi di sini tuh masa-masa kita bingung, bimbang, galau tentang proses kehidupan kita di tahapan selanjutnya nih Kak. Jadi mungkin teman-teman juga bisa ngasih pendapat tentang quarter life crisis, bisa drop di kolom komentar ya. Oke, selanjutnya aku mau minta pendapat dari Kak Yusak nih. Pendapat apa Menurut nih? Kak Yusak, apa sih quarter life crisis itu? Oke, quarter life crisis ya. Kalau di sini kita sharing-sharing santai aja kali ya. Oke. Jadi kalau menurut pandanganku secara pribadi, quarter life crisis itu suatu masa atau suatu strata di mana kita itu merasa bener-bener bimbang, bener-bener khawatir dan nggak tahu kayak arah hidup kita itu kemana, apa aja yang kita suka, kayak ya kita penuh dengan overthinking memikirkan kita kedepannya itu mau kemana aja kayak gitu. Apalagi yang kita masih di masa mahasiswa kayak ini kan bakal kayak sering banget terbelenggu di dalam masa-masa quarter life crisis kayak gitu. Oke, jadi hampir sama ya Kak ya. Jadi kita tuh proses-proses dimana kita tuh bingung nih ya. Bener banget. Oke, jadi berdasarkan penjelasan tadi nih Kak, apa Kak Yusak udah pernah nih mengalami quarter life crisis? Oke, jadi kalau buat quarter life crisis ini emang suatu case dimana kayaknya itu emang harus semua orang mengalami sih. Kenapa semua orang harus mengalami? Karena itu suatu tanda dimana kita itu mengalami peralihan dari masa yang kita remaja biasa, kanak-kanak menuju masa yang dewasa. Karena kita mulai bisa berpikir kayak kita itu kedepannya mau kemana aja dan apa aja yang perlu kita raih dalam poin-poin kita waktu beberapa tahun ke depan. Jadi kita hidup tuh memegang suatu poin kayak itu kalau menurut aku. Oke, jadi itu yang merupakan pengalaman kakak ya dalam quarter life crisis. Nah, aku juga kepo nih Kak, gimana sih cara kakak buat menghadapi quarter life crisis ini? Oke, cara ya. Iya. Oke, quarter life crisis ini sebenarnya aku pengen menyamakan persepsi di awal dulu ya. Jadi quarter life crisis ini pasti bakal berbeda dari tiap orang-orang juga. Jadi kayak mungkin di Hanum waktu quarter life crisis apa yang dilakuin itu bakal berbeda sama yang aku lakuin. Jadi ini bukan suatu kesamaan juga, tapi ada suatu pola yang dimana kita itu bisa memakai pola itu untuk bisa kayak lebih memilah lagi dan lebih membuka jalan yang lebih lebar biar kita bisa cepat-cepat melewati masa quarter life crisis kayak gini. Kalau dari aku pribadi apa yang aku lakuin, yang pertama dan yang paling pasti dan yang paling penting, the first of all that we need to do is know yourself. Karena di masa quarter life crisis kan ini kita kayak bener-bener kita nggak tahu kan kita mau kemana, terus kita mau mengejar poin apa aja di kehidupan kita. Ini semua disebabkan karena ya kita kurang mengenal diri kita sendiri. Kayak kita kurang tahu kita itu orangnya gimana sih, apa yang kita suka, apa yang benar-benar menjadi potensi kita. Karena kalau kita tahu semua itu, quarter life crisis itu kayak bagaikan OVT biasa yang kita lalui di tiap hari-harinya gitu. Jadi kalau menurut aku sendiri, poin pertama yang harus dilakuin adalah know yourself. Jadi harus tahu dulu kita itu orangnya gimana, terus kita pengen jadi orang kayak gimana, terus kita pengen mengejar substansial apa dalam hidup kita kayak gitu. Terus
Nextnya selain mengetahui tentang diri kita sendiri, setelah kita tahu, setelah kita paham tentang diri kita sendiri, kita pastinya kan bakal mengambil suatu jalan kan. Nah, Iya. jalan yang mengambil itu pastinya yang pertama nyari circle yang sesuai dengan apa yang pengen aku dapatkan. Kayak misal aku disiplinnya kan disiplin biologi. Iya. Otomatis aku sebagai orang yang suka penelitian. Nah, suka penelitian. Jadi aku cari circle di mana aku tuh bisa mendapatkan banyak info tentang penelitian ataupun pembuatan kayak jurnal atau esai yang bakal bisa nantinya itu mendukung buat aku ke depannya biar bisa lebih berkarir lagi di bidang biologi. Kayak gitu. Jadi poinnya yang pengen aku tekankan di sini adalah bukan cuman kita harus mengetahui tentang diri kita sendiri, tapi kita juga harus punya lingkungan yang mendukung apa yang kita ingin dapetin tadi. Kayak gitu. Itu juga suatu poin yang substansial banget sih. Selain itu juga selain circle, selain kita tahu diri sendiri, kita juga harus tahu poin pendukung lainnya yang bisa membuat kita bahagia dan bisa seenggaknya itu melupakan sejenak tentang quarter life crisis ini. Yang pasti hobi ya. Iya. Setiap orang kan pasti punya hobi, punya kesukaan, punya kesenangan kan. Nah, sayangnya nggak semua orang tuh bisa menyadari mana hobi dan mana passion. Kalau secara perbedaan kan passion kan sesuatu yang benar-benar kita bisa yang kita merasa kayak wah ini aku banget nih, Jago, nah ya. jago banget, nah kayak gitu itu sesuatu passion. Nah hobi itu kayak sesuatu yang waktu kita lakuin itu kita bikin seneng, Seneng gitu ya. bikin kita enjoy, bikin kayak aku nggak punya masalah, aku nggak punya kayak nggak punya beban, kayak ya udahlah jalin aja hobi aku kayak gitu. Nah itu sesuatu yang penting juga buat diraih waktu kita, bahkan lebih baiknya sebelum kita merasakan quarter life crisis ini. Karena kalau kita udah tahu hobi kita di awal, kita bisa dengan mudah mengontrol kayak kita lagi sedih nih, misal kayak Yeah. lagi OVT yang mikir kayak aku kayak gini ya, kayak nggak ada progres karena lagi quarter life crisis kan. Yeah. Kita bisa melakukan hobi kita itu tuh sejenak meredam itu semua. Bahkan bukan cuma meredam sejenak, atau bahkan sampai bisa melupakan kayak apa sih, kenapa aku harus mikir kayak gini? Mending aku ngelakuin hal yang bisa bikin aku senang, yang bisa bikin aku lebih substansial ke depannya untuk bisa berprogres lagi. Kayak gitu. Jadi yang pengen aku tekankan lagi dari ketiga poin yang udah aku bilang tadi, yang bener-bener menurut aku yang bener-bener pengen yang harus dilakuin waktu kita merasakan quarter life crisis ini, yang pertama kita paham dulu tentang diri kita sendiri. Terus yang kedua kita cari circle positif yang mendukung apa yang pengen kita raih. Yang ketiga kita tahu tentang hobi atau sesuatu yang bisa bikin kita senang langsung kayaknya. Kayak gitu. Jadi itu ya teman-teman, langkah-langkah atau cara-cara yang Kak Yusak lakukan dalam menghadapi quarter life crisis. Mungkin teman-teman bisa contoh nih tahapan-tahapan yang Kak Yusak lakuin. Nah, kan Kak Yusak udah mengalami quarter life crisis juga ya. Apa sih kayak Kak Yusak itu dapat hikmah atau semacam itu dari proses yang Kakak lalui? Jadi kayak sesuatu output yang aku dapat dari quarter life crisis Yeah. ya. Oke. Dalam menghadapi suatu case kehidupan kayak quarter life crisis ini, aku dapat banyak banget pelajaran. Kenapa banyak? Karena quarter life crisis kan terjadi pada kisaran umur 18 sampai 30 tahun ya. Yeah. Sedangkan aku di sini 19 tahun. Yeah. Ya, 19 tahun. Tapi aku sendiri tuh mengalami case yang sedikit langka. Karena dari umur SMP mungkin aku udah dituntut buat jadi dewasa secara pemikiran. Jadi dengan adanya itu semua, quarter life crisis ini kayak cuman ya udah kayak OVT sehari-hari aja. Udah terbiasa Nah, gitu ya. bener udah terbiasa karena waktu yang lain tuh masih kayak enjoy main sama yang lain, masih enjoy buat ke cafe dan lain-lain. Aku tuh udah mulai mikir ke depannya tuh aku mau jadi apa. Dari SMP dan bahkan menuju SMA itu waktu lagi kenceng-kencengnya banget. Padahal belum masuki fase yang dimana harusnya aku nggak mikir kayak gitu di masa itu. Kayak gitu. Jadi hikmah apa yang aku dapat? There's too much, terlalu banyak buat disebutin. Tapi mainly yang aku dapat, aku di sini lebih bisa memilih diri sendiri. Kayak karena aku udah terbiasa mengalami stres atau di lingkungan stres yang membuat aku mungkin OVT dan sangat berpikir aku harus apa, do I should do, itu ngebuat aku lebih bisa memilih diriku sendiri. Yang pertama. Terus yang kedua, aku lebih bisa memetakan kira-kira aku kemana sih, kira-kira aku harus kemana untuk meraih impian yang pengen aku dapat. Kayak gitu. Kan dewasa sebelum waktunya itu memang punya beberapa poin yang negatif ya. Tapi sejauh ini positif yang aku dapat ini, semakin awal kamu menuju kedewasaan, semakin awal kamu dewasa secara pemikiran, in the end
kamu tuh bakal lebih mudah buat mengatur segalanya. Kayak kalau kamu udah menguasai diri kamu sendiri, kamu udah dapat yang namanya self control, kamu pengen jadi apapun yang kamu mau, itu bakal jadi gampang banget. Itu yang aku dapat dari quarter life crisis. Karena kalau aku nggak gimana ya, secara substansial nggak ngalamin yang namanya quarter life crisis, aku yakin aku nggak bakal jadi orang kayak gini. Nggak bakal bisa jadi orang yang se-termanage ini, nggak bisa jadi orang yang se-mindful ini, kayak gitu. Jadi ya emang itu semuanya harus disebabkan oleh suatu tekanan yang mendorong kita banget buat bisa jadi orang kayak gitu. Salah satunya adalah quarter life crisis. Jadi kalau aku recall lagi nih ke belakang tadi kan aku pernah ngomong kalau quarter life crisis ini pasti bakal banyak orang yang bakal ngerasain ini. Karena itu tuh suatu stage yang benar-benar harus dilewatin. Karena throwing back-nya seseorang dan mereka itu bisa jadi seorang yang lebih hebat berkali-kali lipat dari yang sebelumnya itu dengan cara mengalami quarter life crisis. Sayangnya nggak banyak orang tuh udah tahu gimana strateginya buat ngelewatin quarter life crisis ini. Nah, tadi kan udah aku sebutin juga di depan yang 3 poin utama yang memang setidaknya itu harus kita lakuin waktu kita menghadapi quarter life crisis ini kayak gitu. Jadi kayak ya seenggaknya itu 3 poin utama tadi harus bisa dilakuin gitu. Mulai dari yang know yourself, terus cari circle yang baik dan juga cari tahu hal-hal yang bisa bikin kalian bahagia. Oke, bisa next aja mungkin. Jadi mungkin tadi ya hikmah yang Kak Yusak dapetin yaitu kayak bisa lebih mengontrol diri ya buat menata masa depan lah ke depannya. Nah mungkin selanjutnya kayak aku beserta teman-teman mau mengucapin terima kasih yang banyak nih Kak karena Kak Yusak udah meluangkan waktu. Nggak yang ini dulu, nggak yang tips solusi dulu. Oh udah tadi? Tadi udah, itu nggak sih Kak kejawab yang cara lakukan itu? Atau mau lagi nambahin? Recall dikit nggak apa-apa sih. Apa? Kayak soalnya kayak singkat banget nggak sih? Oke, jadi langsung aku nanya solusi. Iya. Tips yang lebih advance gitu aja. Oke, selanjutnya aku mau minta tips nih dari Kak Yusak biar bisa dibagi ke teman-teman juga. Gimana sih cara atau solusi yang kita lakukan nih buat menghadapi quarter life crisis? Biar kita tetap waras, biar kita nggak stres-stresan gitu Kak. Oke, jadi ini tips yang lebih advance ya? Iya. Oke. Jadi selama aku menjadi mahasiswa, aku kan masih di kisaran umur 18 sampai 30 tahun ya? Iya. Pastinya aku juga masih berada di posisi itu semua. Jadi selain 3 poin esensial yang udah aku sebutin di awal tadi, masih ada beberapa poin yang harus kita lakuin lagi buat kita itu bisa menjalani quarter life crisis dengan dia kayak enjoyable dan nggak se-overthinking itulah kayak gitu. Di antaranya yang pertama, jangan insecure. Ini aku asli sih. Aku tuh orangnya gampang banget insecure. Iya, semua orang gak sih Kak kayak insecure tuh? Insecure tuh sesuatu yang sangat-sangat lumrah sekali untuk seorang manusia, apalagi mahasiswa ya kan. Kita hidup di lingkungan yang lingkungan akademik yang kita tuh bakal ketemu banyak banget orang-orang hebat, orang-orang pinter yang kayak kok aku nggak bisa kayak mereka ya. Nah, itu nggak boleh nonton. Jangan mikir kalau teman-teman itu nggak selevel sama orang lain. Kenapa? Karena kita dalam kehidupan tuh punya jalan kita masing-masing. Jadi kayak mungkin ada orang yang udah meraih impiannya di masa yang sekarang dan ada yang udah kayak apa ya, istilahnya kayak mereka itu menjalani kehidupan yang teman-teman pengen kayak itu. Nah, solusinya insecure ini jadikan sebuah dorongan. Jadi jangan jadikan insecure ini sebuah halangan buat teman-teman bisa berprogres. Kayak kok mereka bisa kayak gitu ya, kok aku nggak bisa ya. Jangan, karena pasti teman-teman itu punya kapabilitas, teman-teman punya sesuatu yang bisa membuat teman-teman bisa melakukan itu semua. Cuman kita tetap butuh waktu, karena proses setiap orang kan berbeda-beda. Gitu. Itu yang pertama. Kayak lebih kesampingkan insecure lah kalau bisa, dan manfaatkan itu sebagai suatu energi substansial yang bisa mendorong kita lagi. Terus yang kedua, di dalam masa-masa ini pasti teman-teman bakal banyak banget mendapatkan suatu suatu cibiran dari yang lain, kayak misal kok kamu gitu-gitu aja sih, kok kamu gak ada progres sama sekali sih. Nah, saranku buat perkataan dari teman-teman ini jangan terlalu digubris ya. Karena kenapa? Karena this is my life. Kamu ngapain ngomong kayak gitu ke aku kayak gitu? Orang-orang tuh hanya menilai dari perspektif mereka.
Sedangkan yang menjalani kehidupan kan kita sendiri. Kita sendiri. Ya. Pastinya yang tahu tentang diri kita kan kita sendiri. Jadi mereka itu sebenarnya nggak punya hak buat menilai kita seperti apa. Karena pada dasarnya ya ini hidup kita yang menjalani kayak gitu. Jadi jadikan cibiran orang itu sebagai suatu motivasi yang ya itu lagi kayak insekuritas tadi. Jadikan suatu motivasi yang bisa mendorong kita lebih depan lagi. Karena satu hal yang bisa ngebuat aku bener-bener terbakar semangat itu adalah membuktikan bahwa omongan mereka itu salah. Oke. That's the point. Pernah aku dapet beberapa omongan dari orang-orang waktu aku SMA kayak kok kamu gitu-gitu aja kayak nggak ada progres sama sekali, dan cara aku menampar mereka semua adalah masuk benar dengan jalur berpikir. Wah, keren. Itu adalah cara aku menampar mereka semua kayak ya itulah yang mereka dapatkan kalau mereka berani ngomong sesuatu yang berani melawan orang yang sedang berprogres. Itu adalah mereka yang dapatkan. Karena kalau menurut aku sendiri seseorang itu pasti akan selalu berkembang, dan perkembangan itu adalah sesuatu yang sangat berharga bagi seseorang. Jadi buat teman-teman semuanya aja, bukan cuma kalian jangan mendengarkan omongan dari orang lain, tapi jangan juga kalian untuk mengolok-olok orang lain, karena kalian nggak akan pernah tahu dampak apa yang kalian berikan ke orang-orang yang kalian cibir gitu. Istilahnya kayak gitu. Jadi itu tadi merupakan tips dalam menghadapi quarter life crisis dari Kak Yusak, bisa dicontoh nih teman-teman. Jadi sampingkan dulu insecure-nya ya Kak ya. Betul kita harus terus berprogres. Jadi terima kasih nih Kak udah meluangkan waktu dan membagikan kisahnya yang sangat luar biasa bersama kami. Jadi di sini kita ada sedikit souvenir buat Kak Yusak. Iya apa nih? Jadi ini ada kenang-kenangan dari komunitas prestasi. Nah, nggak kerasa nih ya teman-teman, kita udah berada di penghujung podcast pada hari ini. Jadi sebelumnya aku mau minta Kak Yusak buat ngasih closing statement nih Kak dari pembahasan kita dari awal tadi. Oke, closing statement buat quarter life crisis ya? Ya, benar. Sebelumnya aku mau ngucapin terima kasih juga ke teman-teman karena udah ngasih aku kesempatan buat bisa ngomong di depan teman-teman semuanya. Jadi closing statement yang aku ingin aku beri itu nggak banyak-banyak ya. Jadi yang pertama, hargai diri kalian sendiri, karena quarter life crisis itu suatu masa kehidupan, suatu secara kehidupan di mana kita tuh bakal lebih merasa kayak kok aku kayak gini ya, kok aku belum sebaik mereka ya, kok aku belum sehebat mereka ya. Itu sesuatu yang lumrah teman-teman. Jadi jangan sampai hal-hal itu semua membuat teman-teman buat berhenti berprogres, karena jadikan quarter life crisis ini sebagai suatu masa di mana teman-teman tuh nggak bakal bisa melupakannya. Bukan karena nggak bisa melupakan kan karena hal itu hal yang buruk, tapi jadikan itu sebagai suatu kenangan di mana teman-teman meraih suatu progres yang sangat-sangat signifikan sekali. Karena pertumbuhan dan perkembangan ini suatu yang sangat-sangat berharga bagi seseorang. Jadi dari aku sendiri itu aja sih mungkin. Oke. Jadi aku mau nambahin ya Kak ya sedikit buat teman-teman semua. Kalian tuh nggak boleh takut ya untuk meraih impian. Pokoknya jadikan quarter life crisis ini sebagai kesempatan untuk merencanakan dan menemukan jati diri kita semua. Oke teman-teman, jadi itu tadi podcast kita pada hari ini. Jangan lupa stay tune buat dengerin episode-episode berikutnya ya. Oke Kak, sebelum menutup podcast ini ya, bolehlah kita jargon dulu nih, jargonnya kompres. Boleh. Aku yang mimpin ya Kak ya. Oke. Komunitas Prestasi FSD Universitas Airlangga berkarya menuai prestasi. Bye-bye teman-teman semua.